Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abraham Daniel Sinaga. Saya adalah mahasiswa tingkat 2 jurusan ekonomi di Perguruan Tinggi Advent Nusantara, Pematang Siantar. Nah, kali ini saya akan membawa materi dari mata kuliah Roh Nubuat yang berjudul tulisan dari buku-buku dan artikel Ellen G. White. Jadi kali ini saya akan mengajak kita untuk mengetahui apa saja sih tulisan dari buku Ellen G. White dan pada tahun-tahun berapa saja buku itu diterbitkan. Oke. Buku yang pertama itu adalah buku yang berjudul A Sketch of the Christian Experience and View. Itu bukunya terbit pada tahun 1851. Dan kemudian dilanjutkan pada setahun kemudian terbitlah buku yang berjudul Tulisan-tulisan Permulaan. Ada buku terakhir dari buku yang telah ditulis oleh Ellen G. White yang berjudul Perjuangan Segala Zaman. Nah, ini adalah buku yang terbit pada tahun 1916. Namun pada awal seri ini sudah dimulai dari abad pertengahan ke-19. Kemudian pada tahun 1854 Ellen G. White menulis buku yang berjudul Spiritual Gift, memiliki 4 jilid. Pada tahun 1858 jilid pertama dikeluarkan dengan buku yang setebal 250 halaman. Kemudian dilanjut dengan jilid kedua, Christian Experience, di mana buku ini adalah tentang riwayat hidup Yesus. Jadi ini terdiri dari 300 halaman. Pada jilid yang ketiga dan keempat, jilid ketiga dimulai dengan Minggu Penciptaan, kemudian dilanjutkan dengan sejarah dunia sebelum air bah dan tentang air bah itu sendiri. Lalu diikuti dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tibanya mereka di Gunung Sinai dan penerimaan hukum. Nah, itu adalah jilid ketiga. Pada jilid keempat menerangkan tentang pembangunan bait suci dan pengalaman bangsa Israel di padang gurun, serta raja-rajanya yang mula-mula dan sebelum kerajaan itu dibagi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, di jilid keempat ini juga mencakup hal yang lain yang tak kalah penting tentang kejatuhan setan dan puncak pemusnahan dosa. Kemudian Ellen G. White juga mengeluarkan buku yang berjudul Spirit of Prophecy. Buku ini terbit pada tahun 1870. Buku ini memiliki 4 jilid. Jilid pertama yaitu pada tahun 1870. Kemudian jilid kedua dikeluarkan 7 tahun kemudian dan diedarkan selama 14 tahun. Di jilid ketiga diterbitkan pada tahun 1878 dan pada jilid keempat diterbitkan di tahun 1884. Dari ketiga halaman pertama Spiritual of Gift, jilid pertama itu mengisahkan tentang kejatuhan setan, tetapi kemudian diperluas menjadi 7 halaman dengan judul yang sama. Nah, kemudian Ellen G. White mengeluarkan buku atau menulis buku yang berjudul The Great Controversy, yang dimana buku ini berjudul Kemenangan Akhir. Buku ini adalah buku keempat dari seri Conflict of Ages, yaitu Perjuangan Segala Zaman. Nah, buku ini sangat berbeda dari buku yang 3 lainnya, karena buku ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang telah terjadi penutupan konotasi Alkitab. Jadi maka cakupan dari buku ini sendiri lebih luas daripada yang terdapat dalam Alkitab, karena buku ini tentang kemenangan akhir, di mana dalam peristiwa-peristiwa ini banyak terjadi hal-hal yang cukup kontroversi. Buku Kemenangan Akhir telah dicetak dan dijual habis sebanyak 50.000 buku, dan itu hanya membutuhkan tempo 4 tahun saja. Nah, pada tahun 1911 buku The Great Controversy ini beredar ada pada tahun di edisi yang pertama itu pada tahun 1911, tetapi edisi tahun 1844 dan pada tahun 1884
masih ada juga, dan edisi 88 ini dipasarkan untuk umum. Tetapi untuk edisi 1884 diedarkan untuk kepentingan gereja sendiri. Tujuan dari penulisan buku The Great Controversy ada 5. Yang pertama itu mengungkapkan situasi pertentangan yang besar antara kebenaran dan kefasikan. Jadi yang kedua itu juga menyatakan tipu muslihat setan. Yang ketiga, memberi pemecah atas masalah dosa secara memuaskan. Yang keempat, menjelaskan asal mula dan berakhirnya dosa. Dan yang kelima, menunjukkan keadilan tindakan Allah dalam tindakan terhadap makhluk ciptaannya, menunjukkan kesucian dan ketetapan hukumnya. Pada tahun 1890, Ellen G. White juga mengeluarkan buku yang berjudul Para Nabi dan Bapa, di mana buku ini mengisahkan riwayat permulaan dosa sebelum penciptaan dunia dan mengakhirinya dengan pemerintahan Raja Daud. Dan buku Para Nabi dan Bapa ini adalah buku yang mendampingi buku The Great Controversy atau buku kemenangan akhir. Pada tahun 1892 sampai 1898, Ellen G. White juga mengeluarkan buku dengan judul Kerinduan Segala Zaman. Nah, buku ini memerlukan sekitar 6 atau 7 tahun sebelum diterbitkan pada tahun 1898. Dan kemudian Ellen G. White juga mengeluarkan buku yang berjudul Kisah Para Rasul dan Para Nabi dan Raja. Ada 2 masa yang memisahkan bagian akhir dari sesi perjuangan segala zaman. Yang pertama itu masa pemerintahan Raja Salomo hingga akhir Perjanjian Lama. Dan yang kedua pada masa sejak kematian Kristus hingga akhir zaman Rasul Paulus. Ellen G. White juga kemudian mengeluarkan buku Testimonies for the Church, yaitu nasihat bagi sidang-sidang. Buku ini buku yang berisikan tentang surat-surat, artikel, catatan-catatan khayal, khotbah dan kata-kata sambutan yang mengandung petunjuk menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Nah, penerbit Testimonies yang pertama ini selama tenggang 4 tahun, yaitu pada tahun 1851 sampai 1855, hanya ada 4 buah artikel Ellen G. White yang muncul dalam majalah Adventist Review. Nah, itu pun tanpa referensi yang berasal dari khayal-khayalnya. Hingga pada tahun 1864 masih ada 8 seri lagi yang diterbitkan. Ke-10 testimoni inilah yang disatukan dan dicetak menjadi satu buku. Penerbitan ulang buku testimoni terjadi pada tahun 1871. Jadi ke-10 testimoni atau nasihat tadi itu disebarluaskan pada tahun 1867 sampai 1871. Pada tahun 1871 lembaran-lembaran berupa nasihat-nasihat bagian terakhir masih beredar. Tetapi yang mula-mula sudah tidak dicetak lagi karena sudah tidak diedarkan. Pada tahun 1871 dan 1881, Ellen G. White mengeluarkan buku testimoni yang edisi ketiga. Pada tahun 1882, nasihat nomor 31 muncul. Pada tahun 1880 diambilnya keputusan untuk menerbitkan nasihat nomor 1 sampai 30. Pada tahun 1885, edisi baru buku Testimony for the Church itu siap untuk diedarkan. Ke-30 nasihat itu pun diterbitkan dalam 4 jilid yang sekarang telah merupakan bagian dari 9 jilid Testimony for the Church itu sendiri. Nasihat-nasihat Ellen G. White berikutnya diterbitkan hingga seluruhnya berjumlah menjadi 37 nomor. Dan nomor edarannya itu dicetak pada tahun 1809. Dan ke-30 nasihat-nasihat inilah yang membentuk 9 jilid Testimony for the Church yang pada suatu dibukukan secara terpisah menjadi 4 buku khayal-khayal, yaitu The Great Controversy dan buku-buku yang lainnya. Jadi sampai sini saja materi yang bisa saya bawakan mengenai tulisan-tulisan dari buku-buku dan artikel Ellen G. White. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita tentang
tahunya tulisan-tulisan apa yang Ellen G. White telah tulis dan buku-buku apa yang telah diterbitkannya dan artikel-artikel dari Ellen G. White itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.